Halo semuanya teman-teman yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Connected in Jesus. Kita ada semua hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita bawa hati kita, hidup kita, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu kami ada sampai hari ini. We thank you Lord for all you've done. Untuk apapun yang Tuhan perbuat di hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau baik di hidup kami. Oh. I love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you've been so faithful, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you every day. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you every day. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath
faithful. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of your goodness, oh God. I'm gonna sing of your faithfulness. Ku nyanyikan kebaikanmu, ku ceritakan perbuatanmu, ku nyatakan kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah habis, yang tak pernah berubah, selalu bertambah di hidupku. Kebaikanmu Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk segala perbuatanmu, untuk segala kemurahanmu yang selalu melimpah di hidup kami Tuhan. Ku mau bersyukur. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami nikmati kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus pada edisi hari ini atau malam hari ini. Masih bersama saya Pastor Victor Arung Hadiningrat, dan setiap hari Senin sampai Jumat kami live streaming di seluruh akun media sosial kami, di akun Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Kami persembahkan semuanya demi hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada yang baru bergabung. Selamat bergabung di Connected in Jesus.
yang sudah rutin bergabung. Terima kasih juga. Tuhan Yesus berkati guys semua dimanapun berada. Mari ketik di kolom chat dari daerah mana berasal, dan biar kita saling mendoakan, saling mensupport dari berbagai belahan dunia manapun. Ketik di kolom chat dari mana daerah berasal, dan jika ada pergumulan ataupun ingin didoakan, silakan ketik di kolom chat. Kita akan saling mensupport, mendoakan, saling menguatkan, biar kita semua memiliki rasa empati untuk saling mendoakan, membantu orang-orang yang ada pergumulan. Baik itu apapun pergumulan, kesehatanmu, pekerjaanmu, keluargamu, apapun itu, mari kita saling mensupport. Ketik di kolom chat akun-akun kami yang live streaming setiap malam pada pukul 7 malam, dan setiap pagi pada pukul 5 pagi sampai 5.30 pada praise and worship, dan 7 malam pada pukul 7 malam praise and worship, dan juga khotbah oleh saya sendiri. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hingga detik ini Engkau terus menjaga, menyertai kami. Kasih setiamu terus dalam kehidupan kami. Hari ini adalah hari berkat, hari mujizat, hari kemenangan, hari kesembuhan, hari damai sejahtera. Kami percaya malam hari ini kami menyaksikan jemaat-Mu, jemaat online menyaksikan dari layar kaca mereka, live streaming. Biarlah mereka dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan. Biarlah semua kami terus taat bersama Engkau Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau malam hari ini. Hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu, biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah Engkau yang berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Connected in Jesus. Mari kita buka sama-sama ayat utama kita pada malam hari ini, itu Pengkhotbah 4 ayat 4. Pengkhotbah 4 ayat 4. Sama-sama kita buka, guys. Pengkhotbah 4 ayat 4. Saya langsung bacakan saja. Pengkhotbah 4 ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Haleluya, puji Tuhan. Konteks dari ayat ini yaitu Salomo mengamati motivasi manusia, motivasi kita sebagai manusia, yang Salomo temukan bahwa mengejutkan, bahwa orang bekerja keras dan berprestasi bukan karena passion atau panggilan, tetapi karena iri hati seorang terhadap yang lain. Itu yang Salomo amati dalam Pengkhotbah 4 ayat 4 ini. Orang-orang tidak mau kalah, tidak mau dianggap gagal, tidak mau terlihat lebih rendah dari orang lain. Itulah iri hati yang terjadi dari pekerjaan kita. Nah, tema kita pada malam hari ini yaitu di iri hati di era sosmed, ketika scrolling bikin sakit hati. Iri hati di era sosmed ketika scrolling bikin sakit hati. Haleluya. Relevansi masa kini untuk kita atau guys dimanapun berada, iri hati dan kedengkian atau kedengkian merupakan epidemi yang sangat nyata. Sangat nyata terlihat di mana-mana. Iri hati yang dipicu di media sosial, misalnya kecemburuan di Instagram, orang memposting apapun itu, merasa iri hati. Tempat mahal posting, tempat makan mahal, barang-barang brand dan lain sebagainya, itu membuat iri hati. Membandingkan seseorang lain, dia kok bisa seperti ini? Apakah dia lakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, atau dia apa yang dilakukan sampai dia bisa sukses? Teman seangkatan saya sudah sukses, kok saya begini-begini aja? Iri hati lagi. Kecemburuan dalam hubungan, lihat orang lain bahagia dan pasangannya, kita iri hati lagi. Merasa hubungan kita kurang romantis dengan pasangan kita. Gambar diri, lihat orang lain dengan tubuh ideal, lihat orang lain
kurus, kita gemuk, kita iri hati lagi, merasa diri kita kurang menarik. Yang terjadi iri hati di dunia sekarang seperti itu. Dampak dari iri hati di sosial media di zaman sekarang, zaman now kata guys, rasa tidak bersyukur, tidak pernah puas apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, selalu merasa kurang, rendah diri, merasa hidup ini biasa-biasa saja dibanding orang lain. Keputusan bodoh, beli atau lakukan sesuatu cuma tidak mau kalah, supaya tidak mau kalah dengan orang lain meskipun gak mampu. Depresi dan kecemasan, terus-terusan merasa kurang dan gagal terus. Kenyataan seperti itu dampak iri hati di sosial media. Siklus berbahaya dari sosial media sekarang yaitu scroll sosmed, lihat kehidupan orang lain, iri, merasa kurang, beli, lakukan sesuatu untuk tidak kalah dengan orang lain, post di sosial media, ulangi lagi seperti itu. Tidak ada habisnya iri hati di sosial media di zaman now sekarang. Nah, ada 2 poin yang akan saya sampaikan dalam khotbah saya malam hari ini. Itu poin pertama, iri hati mencuri sukacita dan merusak hati. Iri hati mencuri sukacita dan merusak hati. Iri hati mencuri sukacita dan merusak hati. Nah, Salomo mengamati bahwa pencapaian yang didapat oleh orang atau manusia atau kerja keras dimotivasi oleh iri hati terhadap orang lain, di mana dalam Khotbah 4 ayat 4 tadi mengatakan. Dan Salomo bilang, sia-sia, ini sia-sia. Kenapa Salomo mengatakan ini sia-sia? Karena iri hati tidak akan pernah puas. Kita lihat orang lain makmur, kaya, pintar, hebat, punya barang-barang branded, punya mobil mewah, punya rumah mewah, kita iri hati. Tidak akan pernah puas. Selalu ada orang lain yang lebih untuk kita iri. Itu yang terjadi. Nah, yang paling bahaya di zaman sekarang, yang paling berbahaya di zaman sekarang, media sosial membuat iri hati menjadi kebiasaan sehari-hari. Media sosial membuat kita iri hati menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Tanpa kita sadar, kita scroll, kita iri hati dan postingan orang lain, merasa kurang selalu. Dan siklus ini terus berulang. Kita men-scroll media sosial. Makanya orang Indonesia rata-rata katanya data mengatakan bahwa 7-8 jam men-scroll media sosial. Akhirnya pikirannya iri hati terus 7-8 jam men-scroll. Mari kita lakukan digital detox 30-60 menit lah. Kita tidak menggunakan handphone kita, melihat media sosial, karena bisa mempengaruhi, bisa bercabang-cabang pikiran kita, mendistraksi pikiran kita oleh dunia ini, kehidupan yang di dunia maya, yang sesungguhnya di dunia nyata belakang layar mereka hanya pamer-pamer saja. Belakang layar mereka tidak punya apa-apa. Itu yang terjadi. Jadi akhirnya kita bisa merasa kehilangan syukur dan selalu merasa tidak cukup jika kita iri hati. Dalam Khotbah 4 ayat 6, kita lanjut. Khotbah 4 ayat 6 mengatakan, Khotbah 4 ayat 6 mengatakan, ketenangan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha mencari angin. Sekali lagi, Khotbah 4 ayat 6 mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha mencari angin. Ayat ini memukul banget, guys. Ayat ini memukul banget. Karena apa? Lebih baik punya sedikit tapi tenang daripada punya banyak tapi stres. Firman Tuhan jelas, karena mengejar yang tidak ada habisnya. Orang yang iri hati akan terus mengejar untuk punya lebih dari orang lain, tidak mau kalah, tapi tidak akan pernah tenang kalau kita iri hati. Selalu ada target baru, selalu merasa kurang, selalu ingin mencapai seperti yang orang lain capai. Mari kita bersyukur apa yang kita punya saat ini. Jangan kita memaksa keadaan kita untuk seperti orang lain. Akhirnya timbul iri hati, stres berkepanjangan, depresi, halusinasi terus, merasa orang lain bisa, saya juga bisa, padahal kita tidak bisa apa-apa. Khotbah 6 ayat 9 mengatakan, Khotbah 6 ayat 9 mengatakan, Khotbah 6 ayat 9 mengatakan, lebih baik melihat saja daripada menuruti hawa nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Sekali lagi, Khotbah 6 ayat 9 mengatakan, lebih baik melihat saja daripada menuruti hawa nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Lebih baik melihat saja daripada menuruti hawa nafsu. Artinya
bersyukur dengan apa yang sudah ada di depan mata kita, daripada terus menginginkan apa yang belum ada di depan mata kita. Iri hati membuat kita tidak bisa melihat berkat yang sudah ada, karena mata kita tertuju pada apa yang tidak kita punya. Kita tidak bisa memaksa keadaan kita, kehidupan kita, ekonomi kita, jika kita hanya terbatas. Tidak bisa memaksa dengan kehidupan orang lain yang serba berkecukupan. Kalau terbatas, syukuri, nikmati. Jangan kita memaksa, akan timbul iri hati, kecemasan, depresi. Mari, praktisnya, setiap kita scroll, setiap guys scroll sosmed, mari mulai dari diri sendiri. Stop sebentar, tutup HP, lalu sebutkan 3 hal yang patut kita syukuri setiap harinya. Apa aja itu? Nafas kehidupan, kesehatan, keluarga yang bahagia. Latih matamu untuk melihat berkatmu sendiri. Latih mata kita untuk melihat berkat kita sendiri, bukan berkat orang lain. Kalau kita melihat berkat kita sendiri, kita tidak akan pernah iri hati atau cemburu dengan pencapaian orang lain. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka lagi dalam Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang mengejarkan. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Haleluya. Ayat dari Amsal ini sangat praktis, sangat gamblang, sangat to the point. Karena apa? Iri hati itu merusak. Iri hati itu merusak kita, bahkan sampai ke tulang. Bukan cuma emosi, tapi bisa membuat kita sakit fisik, stres, depresi, kecewa, susah tidur, sakit-sakitan, gangguan pencernaan, sakit kepala. Itu yang terjadi jika kita iri hati. Merusak itu sampai ke sum-sum tulang. Mari, kalau kita merasa tenang dan bersyukur, menyegarkan, kalau kamu merasa tidak bahagia meskipun hidupmu sebenarnya baik-baik saja, cek, jangan-jangan iri hati yang merusak dari dalam kita. Kurangi paparan media sosial. Semakin sering kita melihat media sosial, semakin sering kita iri, semakin rusak hati. Sekali lagi saya katakan, kurangi melihat media sosial. Mulai detik ini, malam hari ini, kurangi melihat media sosial. Karena apa? Karena semakin sering kita lihat, semakin sering kita iri, dan semakin merusak hatimu atau merusak pikiranmu. Karena merasa iri setiap hari melihat media sosial. Poin yang kedua, yang terakhir, bersyukur adalah obat dari iri hati. Bersyukur adalah obat dari iri hati. Rasa syukur adalah obatnya jika kita iri hati. Iri hati adalah racun, tapi rasa syukur adalah obatnya. Iri hati membuat kita fokus pada apa yang tidak kita punya, fokus kepada pencapaian orang lain. Bukannya harus kita bersyukur pada pencapaian diri kita sendiri. Rasa syukur membuat kita fokus pada apa yang sudah kita punya. Dan penelitian membuktikan orang yang bersyukur lebih bahagia daripada orang yang lebih sukses tapi tidak bersyukur. Sekali lagi saya katakan, penelitian buktikan orang yang bersyukur lebih bahagia daripada orang yang lebih sukses tapi tidak bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 18 mengatakan, Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 18 mengatakan, lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripayah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikurangkan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Haleluya. Kunci kebahagiaan bukan pada seberapa banyak yang kita punya. Kunci kebahagiaan bukan seberapa banyak yang kita punya. Depositomu, hartamu, mobilmu, rumahmu, bukan itu maksudnya. Tetapi pada kemampuan kita untuk menikmati apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Sekali lagi saya katakan, kunci kebahagiaan bukan pada seberapa banyak yang kita punya, tetapi pada kemampuan kita untuk menikmati apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Syukuri apa yang ada, bersukacita dalam segala hal.
mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, arti dari tadi Pengkhotbah 5 ayat 17-18, bahagiannya artinya porsi atau bagian yang Tuhan berikan khusus untuk kita, bukan pada orang lain. Setiap orang punya bagiannya sendiri. Setiap orang punya berkatnya sendiri. Iri hati terjadi ketika kita ingin bagian orang lain. Padahal Tuhan sudah kasih bagian kita sendiri. Masing-masing punya passion, punya panggilan, punya waktu, dan materi berbeda-beda. Mari kita berhenti menginginkan hidup orang lain. Mulai malam hari ini, detik ini pun, mari kita berhenti menginginkan hidup orang lain. Terima dan syukuri bagianmu sendiri. Itu yang Tuhan pilih khusus untukmu. Haleluya. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 14 mengatakan, Pengkhotbah 7 ayat 14 mengatakan, pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ayat ini mengajarkan bersyukur di segala kondisi, baik hari mujur maupun hari malang. Bersyukurlah, jangan iri saat orang lain di hari mujur, sementara kita di hari malang. Jangan iri. Musim berubah, yang penting bersyukur di musim apapun. Orang yang biasa bersyukur di hari malang akan tak bersyukur di hari mujur. Orang yang iri hati di hari malang akan tetap iri meskipun sudah di hari mujur. Saya katakan lagi, orang yang iri hati di hari malang akan tetap iri hati meskipun sudah di hari mujur. Karena selalu ada orang lain yang lebih untuk kita iri. Latih hati kita untuk bersyukur, bukan untuk iri hati. Ayat yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Dalam segala hal, termasuk kita merasa hidup kita kurang dibanding orang lain. Rasa syukur adalah perintah Tuhan di sini, jelas, bukan cuma saran. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa rasa syukur itu yang akan membebaskan kita dari iri hati dan memberi kita kebahagiaan yang sejati. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari buat kebiasaan baru kita. Setiap pagi sebelum buka sosmed, ucap syukur dulu. 3 hal yang patut kita syukuri, yang kita punya. Kita syukuri. Setiap malam sebelum tidur, ucap syukur lagi 3 hal yang terjadi hari itu. Bisa engkau mendapat teman baru, mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan pasangan baru, pacaran, atau mendapat apapun berkat dari siapapun yang memberi engkau berkat. Ucap syukur sebelum tidur. Lama-lama hati kita akan terlatih untuk mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan beri, bukan untuk iri hati. Haleluya. Puji, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan saya yang terakhir, ada 2 kesimpulan saya yang terakhir. 2 langkah praktis mengalahkan iri hati. Yang pertama, kurangi media sosial, perbanyak rasa syukur. Kurangi media sosial, perbanyak rasa syukur. Batasi sosmed waktu kita 30-60 menit per hari. Gunakan fitur untuk kita bisa kontrol waktu sosmed kita. Berhentilah menggunakan sosmed 30-60 menit per hari. Unfollow akun-akun yang sering bikin kamu iri. Unfollow, bukan karena benci orangnya, tapi untuk jaga hatimu tetap mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Ganti scrolling dengan journaling. Setiap mau buka sosmed, buka jurnal syukur dulu. Tuliskan 3 hal yang kita syukuri hari ini. Itu yang harus kita lakukan. Langkah-langkah untuk mengalahkan iri hati kita. Langkah kedua, rayakan berkat orang lain, jangan iri. Rayakan berkat orang lain, jangan iri. Setiap kali melihat teman naik gaji, dapat berkat atau traveling atau punya mobil baru, punya rumah baru, latih diri untuk ikut senang, bukan iri hati. Haleluya. Ucapkan atau ketik, selamat ya, senang banget dengarnya, kamu bisa bahagia, kamu punya rumah baru, punya mobil baru. Apapun itu, ketik, senang mendengarnya, bukan kita iri hati. Berdoa untuk mereka, terima kasih Tuhan sudah memberkati dia, biarlah tolonglah dia untuk ikut bersyukur, bukan kita iri. Yang terakhir, percaya berkat orang lain bukan ancaman bagi berkatmu. Percayalah
berkat orang lain bukan ancaman untuk berkat bagimu yang Tuhan akan berikan. Tuhan punya rencana waktu yang berbeda untuk setiap orang. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan ingat, harus diingat 3 hal. Iri hati mencuri sukacita kita. Iri hati mencuri sukacita kita. Media sosial menampilkan highlight sosmed, bukan kenyataan penuh. Jangan tertipu dengan sosmed. Rasa syukur adalah obat dari iri hati. Latih hati kita untuk terus bersyukur setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini, hanya menguatkan kita, membuat kita berubah. Jangan kita iri hati lagi, jangan kita kepahitan lagi. Syukuri apa yang kita punya saat ini, bukan iri hati pada pencapaian orang lain. Syukuri pencapaian kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang indah yang menguatkan kami. Kami mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan selama ini. Kami iri hati terhadap pencapaian orang lain. Mulai malam hari ini, mulai detik ini, kami akan bersyukur, kami akan bersukacita dalam segala hal apapun itu. Kami berucap syukur atas pencapaian kami, bukan iri hati pada pencapaian orang lain. Malam hari ini, Kau telah tegur kami, Kau telah nasihati kami, biar kami terus melangkah bersama Engkau dan menjadi serupa dan segambar Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih semua Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hamba berdoa untuk jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah usaha-usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terlepas dilepaskan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dilepaskan. Apapun itu pergumulan mereka, Tuhan selesaikan malam hari ini. Kau telah melihat, Kau telah gerak hati untuk menolong umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya. Sampai berjumpa pada besok hari pada pukul 7 malam dan pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Connected in Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sampai berjumpa kembali dalam Connected in Jesus di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.